kita bisa mengundang Taylor Swift yang nggak ada. Swift, kita bisa mengundang Coldplay tidak cuma sehari. Dan kita akan paketkan dengan destinasi pariwisata kita, Mbak. Karena pariwisata adalah low hanging fruit yang paling mudah. Karena bisnis wisata kan bisnis bahagia, Mbak. Betul. Orang senang gitu kalau untuk berwisata. Jadi Voice of Indonesia. Open your eyes, open your mind. Feel the warmth, see the smiles. Kindness and love, that's what I feel. Hold my hand and dance with me. A nation with a song, a symphony of sights and sounds. Across the beautiful nature, we'll find the colors of paradise. What a wonderful place. I feel loved, I feel wonderful, a wonderful Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, masih dalam program Indonesia hari ini. Tadi seperti di awal ya perjumpaan saya dengan Anda, bahwa saya sampaikan nanti saya akan kedatangan tamu istimewa nih di ruang studio saya. Ada Bapak Direktur Pemasaran Pariwisata Kawasan Asia Pasifik Kemenparekraf, Bapak Wisnu Sindu Trisno. Halo Pak Wisnu, apa kabar? halo Mbak Dora, apa kabar Mbak? Ketemu lagi nih. Seneng banget ya, biasanya via Zoom nih kita ya. Sekarang live ini, the Sekarang first time live nih ya. saya alhamdulillah diundang Mbak Dora ke studio RRI di Wah, Jakarta. gimana, deg-degan Luar nggak nih, Pak? biasa. Grogi nih Mbak, saya nervous. Nervous ya, tapi santai lah. Kita bakal ngobrolin Siap. santai, apalagi ini ngobrolin memang agak lumayan ngejelimet karena soal angka-angka nih Mbak ya. Karena kita mau kasih apresiasi dulu ya untuk Kementerian Pariwisata, karena tahun lalu ini untuk target kunjungan Wisman itu melampaui ya, dari 8,5 ini jadi 11,68 juta kunjungan wisatawan mancanegara. Dan ini dari negara-negara Malaysia yang pertama, lalu Australia, Singapura, Tiongkok, dan Timor Leste. Ini kawasannya Pak Wisnu semua ini. Luar biasa kerja kerasnya tentu ini Pak Wisnu Sindu Trisno ya. Dukungan seluruh rakyat dan Mbak Dora tentunya. Iya, karena ini ini dan tahun ini targetnya 14,3 nih Pak. Ini kerja keras juga nih ya untuk capai 14,3 juta di 2024 ya. Nah, untuk pasar Asia Pasifik sendiri nih, ada target kunjungan Wisman-nya nggak Pak tahun ini? Iya, terima kasih Mbak Dora. Ini memang kerja keras semua pihak Mbak ya. Kementerian, industri, dan semua pemangku pariwisata Indonesia, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi ini apresiasi untuk kita semua sebetulnya, termasuk untuk RRI ini Mbak, yang selalu rajin mempromosikan pariwisata kita ya. Betul Mbak, untuk tahun ini dari target 14,3 juta Wisman yang akan ke Indonesia, itu porsi Wisman dari Asia Pasifik saja sekitar 11,5 juta Mbak kita target. Jadi memang hampir 80% ya dari kawasan Asia Pasifik. Ya, sisanya dari kawasan Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Afrika. Nah, yang 3 jutaan lagi itu ya. Dan memang betul Mbak, capaian kita alhamdulillah berkat kerja keras kita semua bersama. Tahun 2022 kita juga melampaui target. Dari target 5 juta kita dapat 8 juta. Tahun 2023 dari target 8 juta kita dapat 11 juta gitu. Dan tahun ini makanya dinaikkan lagi targetnya jadi 14 juta. Hampir mendekati target sebelum pandemi Mbak. Sebelum pandemi kita at the peak, kita tertingginya 2019 itu kita bisa terima sampai 16,7 juta Mbak. Tahun 2019 ya. Jadi ini target tahun ini kita harapkan 14,3 juta ini tercapai, itu walaupun itu belum 100% seperti pre-pandemic. Sebetulnya UN Tourism, UNWTO sekarang namanya diganti jadi UN Tourism ya, mentargetkan mulai tahun ini itu fully recovery post pandemic. Jadi setelah pasca pandemi ini pariwisata itu akan normal seluruhnya mulai tahun ini gitu. Itu sudah dimulai dari Timur Tengah sudah lebih dulu, dia sudah recover bahkan sampai 120% dari sebelum pandemi, sudah melebihi nih Wisman yang ke Timur Tengah itu, Dubai gitu ya, Qatar, Saudi.
Dan Asia Timur nih yang paling sedikit memang, artinya paling lambat pergerakannya. Jadi sangat hati-hati gitu-gitu ya, gradual gitu ya. Tiongkok misalnya walaupun punya 46 juta wisman outbound tourism setiap tahun, tapi yang keluar negeri tidak sampai 10 juta Mbak. Jadi masih memang pelan-pelan secara gradual gitu kita meningkatkan. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa tercapai nih Mbak, 11,3 juta. 3 juta ya Pak ya. Tahun ini. Sampai 11,5 juta, sorry. Akhir Mei ini sudah berapa Pak Wisnu? Dari data yang kita punya dari data BPS sebetulnya ya, dari data BPS dan Ditjen Imigrasi ke Kementerian Hukum dan HAM itu sudah mencapai 3,2 juta Mbak yang masuk dari kawasan Asia Pasifik. Jadi sudah mudah-mudahan sekitar 25-27% target tahun ini, 11,5 juta itu sudah mulai tercapai, dan kita harapkan ada beberapa lonjakan besar Mbak pada saat misalnya summer holiday ini kan rata-rata liburan anak sekolah, mereka libur 2 bulan gitu, dan nanti di akhir tahun Di gitu. akhir tahunnya. Ini udah hampir seperempatnya Pak ya. Iya. Lumayan lah ya. Tapi masih harus kerja keras harus ya. kita kejar Harus terus kejar Mbak. terus Iya, ya. nggak bisa ditinggal karena kompetitor kita kan sangat Wah, agresif Mbak. benar. Teman-teman saudara-saudara kita di ASEAN ya. Thailand, Vietnam itu sangat agresif dan sangat masif gitu untuk mempromosikan destinasi pariwisatanya, sama seperti kita lah. Kita juga Harus lebih kita masif bersaing. lagi ya Pak. Harus, Ini strateginya harus lebih jitu lagi nih Harus Pak lebih Wisnu jitu. ya. Apa nih strategi yang diterapkan nih untuk kawasan Asia Pasifik? Karena Iya. beda negara pasti punya beda keminatan. Iya, betul. Dan juga preferensinya juga beda kan Betul. Pak ya? Iya Mbak Dora, memang karena Asia Pasifik itu negara-negaranya sangat beragam ya, sehingga minatnya pun sangat beragam, sangat diverse. Jadi ada negara yang punya pantai, punya laut gitu kayak Hong Kong memang kota pelabuhan gitu ya, Shanghai gitu. Ada yang betul-betul completely landlocked seperti beberapa negara di Asia Tengah gitu ya, yang tidak punya pantai sama sekali, sehingga minatnya sangat beragam. Itu tentunya secara teori strategi branding, advertising, selling itu kita tetap terapkan Mbak ya, yang itu diberikan ditambahkan mantra oleh Bapak Menteri Sandiaga Salahuddin Uno dan Ibu Wamen Angela dengan 3 kata mantra SI Mbak, SI. Jadi adaptasi, inovasi, dan kolaborasi. Kita beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang baru, tantangan yang baru dari pemulihan pariwisata pasca pandemi, di mana orang sudah punya preferensi baru, tidak lagi senang yang rame-rame, tapi lebih senang yang seamless, yang lebih remote, yang lebih sustainable, regeneratif, punya pengalaman unik gitu. Dan dengan tantangan yang baru itu kita beradaptasi untuk menciptakan produk dan destinasi pariwisata, paket wisata yang bisa mengarah ke arah situ, bisa meng-cater minat yang baru ini. Dan tentunya pasca pandemi, keterbatasan anggaran, semua baru mulai dari awal, jadi kita harus kolaborasi. Sehingga seluruh pemangku kepentingan pariwisata, baik pemerintah maupun industri, kita sama-sama hand in hand, semua tangan ikut berpartisipasi untuk pemulihan kita. Kita harapkan tahun ini pemulihannya sudah bisa 100% mengarah kepada full ya. Dan memang harus kreatif juga Pak ya. Karena tadi kemarin juga sempat nonton juga, ngelihat juga ya cuplikan dari didengar pendapat di DPR nih antara Pak Menteri juga ya. Ini juga diapresiasi karena dengan anggaran yang sudah dipotong tapi prestasinya tuh luar biasa begitu ya. Tapi dapat anggaran ya tahun depannya katanya naik Pak ya. Ya, mudah-mudahan kita doakan bersama Kita ya, Pak. doakan bersama ya. Karena ini devisa yang didapatkan tuh luar biasa 10,5 miliar nih tahun lalu, dan tentunya dengan target yang sekarang 14,3 juta akan lebih naik lagi kan untuk devisanya sendiri nih Pak. Iya, kita harapkan memang share dari pariwisata kepada devisa kita semakin membesar Mbak, seiring dengan semakin pulihnya pariwisata kita. Tahun lalu itu share-nya kita kepada kontribusi pariwisata terhadap PDB itu mencapai 4,1%. Nah tahun ini 2024 ini kita harapkan bisa mencapai 4,5 sampai 5% Mbak, kontribusi PDB dari pariwisata kita terhadap PDB ya. Karena dengan makin banyaknya turis yang datang, kita harapkan sih dengan 14,3 juta ini sama seperti tahun-tahun lalu, mudah-mudahan ya
insya Allah dengan doa kita dan usaha keras kita bersama bisa melebihi target itu. Syukur-syukur bisa mencapai 16 ya? juta 16 atau 15 juta ya? juta. Sama seperti pre-pandemic, Seperti itu pasti akan pre-pandemi lebih ya. besar lagi share-nya bagi negara ya Pak iya, ya? bagi negara. Ini luar biasa sekali. Dan memang kan tadi seperti Pak Wisnu bilang preferensi orang-orang untuk liburan di Indonesia dari negara-negara kawasan Asia Pasifik ini kan cukup beragam ya Pak ya. Ada yang suka pantai, ada yang remote daerahnya nggak ada pantai, yang remote suka ke pantai, ada yang banyak pantainya malah suka ke gunung mungkin kan. Biasanya apa sih Pak yang menjadi kecenderungan nih wisatawan Asia Pasifik itu untuk berlibur di Indonesia tuh kemana sih biasanya nih mereka? Iya, alhamdulillah puji Tuhan ya, Astungkara kita tuh punya semua gitu Mbak Dora. Kita punya nature, kita punya culture. Itu sebetulnya daya tarik utama kita ya. Kita punya budaya dan kita punya alam yang luar biasa cantik. Berkali-kali kita mendapatkan penghargaan ini dan itu gitu ya di dunia internasional. Pulau terbaik, wisata destinasi terbaik, semua tercantik terbaik gitu. Dan alhamdulillah juga tahun ini juga dalam World Economic Forum peringkat kita naik tuh Mbak, TTDA, Travel and Tourism Development Index kita naiknya lompatnya jauh dari 33 menjadi 22. Ini lompatan yang besar, bahkan teman-teman kompetitor kita di ASEAN di bawah kita tuh Mbak peringkatnya TTDA-nya ya. Ini jadi artinya apresiasi sekaligus tantangan buat kita untuk mewujudkan bahwa betul-betul peningkatan Trade and Tourism Development Index kita ini betul-betul bisa menggait wisman lebih banyak ke Indonesia gitu ya. Beberapa segmentasi pariwisata itu kita punya semua Mbak. Jadi kayak misalnya teman-teman dari wisman dari India itu lebih tertarik ke destinasi yang menawarkan nature gitu ya, outdoor activities gitu. Terus kalau dari Singapura karena dia kota pantai itu tertarik dengan format wisata yang menawarkan, karena dia hustle and bustle ya, kota besar ya metropolitan, jadi menawarkan ketenangan, relaksasi gitu ya, bonding dengan keluarga gitu dan teman. Jadi istilahnya mereka memanfaatkan fasilitas yang ada di destinasi pariwisatanya, misalnya di hotelnya, di homestay-nya gitu. Itu mereka lebih meningkatkan interaksi dengan keluarga dan teman-temannya. Malaysia, teman-teman Malaysia misalnya lebih senang belanja Mbak, shopping. Biasanya mereka datang ke Jakarta, ke Bandung ya untuk belanja. Sampai sekarang banyak. Sekarang kalau kita lihat teman-teman banyak Malaysia di tadinya sekitar Grand Indonesia, sekarang udah sekitar Tanabang juga Iya, banyak. udah tahu dia ternyata yang lebih murah ya. Tidak hanya ke Bandung, dan dengan ada WUS ke Bandung juga mereka sangat tertolong gitu. Terus Tiongkok misalnya Mbak, mereka senang luxury Mbak. Jadi post pandemic China ini wismanya lebih senang yang luxury. Jadi mereka mengincar daerah-daerah resort yang memang relatif mahal Mbak. Gitu, yang remote, yang agak mahal, private gitu ya, $1,000-1,500 per malam gitu. Itu yang sekarang mereka incar dan itu yang sedang kita pasarkan. Untuk Jepang ada tertarik dengan budaya gitu ya, sejarah orang Jepang. That's why jadi kayak Yogyakarta tuh sangat menarik buat wisatawan Jepang. Kalau Korea tuh senang outdoor leisure activities Mbak, sama seperti Australia. Mereka senang pantai juga. Kalau Australia ternyata nyari diving ya, snorkeling itu yang jadi sangat beragam, dan kita alhamdulillahnya sekarang puji Tuhan kita punya semua di 5 destinasi super prioritas kita itu. Tinggal kemasan dan promosinya Pak ya. Kemasan dan promosinya. Jadi kalau kita promosi ke masing-masing pasar itu kita berbeda-beda memasarkannya untuk berbeda-beda segmen juga. Karena ada kecenderungannya berbeda-beda begitu Pak Wisnu ya. Betul. Lalu tantangannya apa sih Pak untuk promosi di wilayah Asia Pasifik ini yang jadi PR kita nih selama ini? Tentunya ini yang terkait dengan banyak pihak ya Mbak ya. Salah satu tantangan utama untuk destinasi bisa kembali ramai atau bisa dikunjungi oleh banyak wisatawan domestik maupun internasional itu adalah konektivitas Mbak. Itu yang pertama. Jadi tantangan pertama kita konektivitas. Konektivitas kita dari negara-negara kawasan Asia Pasifik ini, baik darat, laut maupun udara terutama, belum fully recover Mbak. Itu tantangan utama kita. Jadi kita baru sekitar 60-70% lah recovernya. Jadi misalnya dari Tiongkok dulu ada misalnya ada 30 penerbangan per minggu, sekarang ini baru 15 gitu, baru 16 gitu. Jadi baru setengahnya, baru 60-70%. Mudah-mudahan kita dorong terus dan semakin confident ya, semakin yakin Wisman
dari kawasan Asia Pasifik ini dengan destinasi Indonesia, mereka demand-nya meningkat. Nah, karena demand-nya meningkat, airline akan melihat bahwa ini salah satu peluang untuk bisa diisi. Jadi kan kayak telur sama ayam nih Mbak, kalau pesawat ini ya penerbangan ya. Ada nggak kalau saya buka lagi ke Surabaya, ada nggak yang mau ke sana gitu? Kalau saya buka lagi ke Kuala Namu, ke Medan, ada lagi nggak yang mau ke sana? Kalau nggak ada kan kami ya gitu. Jadi benar-benar kita dorong terus dan kita yakinkan dan berbagai upaya kita upayakan baik di destinasi maupun di negara-negara pasar untuk bisa reconnect dan resume Mbak, baik penambahan rutenya dari yang dulu mereka punya atau pembukaan rute baru ke Yogyakarta, ke Medan itu yang ke Labuan Bajo sekarang sudah internasional. Sekarang dalam persiapan mudah-mudahan tahun ini betul-betul bisa terima penerbangan internasional langsung Mbak. Jadi pertama konektivitas, yang kedua memang rejim visa Mbak. Ini kita juga sedang mengupayakan dengan kementerian dan lembaga terkait, dan kita sudah ada satu pemahaman, satu persepsi yang sama, pandangan yang sama. Tinggal secara teknikal litis sedang diusahakan gitu Mbak, secara teknis saja. Karena dulu kita berikan 169 negara bebas visa, sehingga mereka sangat mudah masuk ke sini gitu. Dan sekarang kita review pelan-pelan dan kita akan buka dulu untuk 20 negara penyumbang wisman terbesar ke Indonesia. Jadi bebas visa ini akan kita usahakan bisa diberikan kepada 20 negara, atau mungkin tahap pertamanya ya 10 negara dulu terbesar, 10 negara penyumbang wisman terbesar. Ini sedang digodok oleh Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi dan kami dan kementerian lembaga terkait mengenai teknis ininya secara teknis ya. Jadi konektivitas ya Pak ya, lalu kedua rejim visa yang masih jadi tantangan kita nih ya. Betul. Dan memang untuk konektivitas sendiri juga jadi tantangan kita dari dulu ya Pak, karena kan kita bentuk negaranya itu kan kepulauan ya, dari destinasi satu ke destinasi yang lain tuh challenging banget ya. Misalnya dari Likupang mau ke Labuan Bajo, ke Yogyakarta gitu. Yang di domestik saja masih juga PR ya Pak ya. Dan saat ini itu juga jadi salah satu tantangan terberat utama itu Mbak, terutama. Jadi karena inflasi dan macam-macam ya, tekanan ekonomi ini kan jadi harga penerbangan pun sekarang jadi mahal, even domestik pun jadi sangat mahal gitu. Sekarang sudah pada tahap titik tertingginya lah katakan gitu ya. Mudah-mudahan setelah ini, kalau ini istilahnya at the top of the mountains, kan nanti berikutnya mudah-mudahan akan segera turun. Apalagi anak-anak mau liburan. Iya. ini sangat signifikan gitu. Betul. Faktor harga tiket pesawat ini, dan pemerintah juga menangani secara serius. Kita bicara dengan semua kementerian lembaga terkait untuk bagaimana mengantisipasi dan memberikan kemudahan bagi penurunan harga penerbangan ini Mbak. Karena itu PR juga, dan ini masih kita terus upayakan yang terbaik tentunya Pak Wisnu ya. Dan kita ini bergerak ke acara event nih, karena banyak banget event-event tanah air juga ini yang mendongkrak kunjungan baik itu Wisman dan juga pergerakan Wisnus nih Pak ya di tanah air. Yang kemarin itu yang baru berlangsung adalah David Foster. Iya, with friends nih. Dan itu rame banget karena ikut nonton kebetulan kemarin Pak. Jadi itu rame banget, dan nggak karena ngundang Siti Nurhaliza, wisatawan dari Malaysia pada berdatangan. Iya, kemarin tuh banyak banget tuh. Ketika nunggu kan di hall foodnya, food stage-nya gitu tuh banyak wisatawan Malaysia juga pada nonton kemarin nih. Wah itu aku bilang, wah ini luar biasa juga ini ya, pemilihan star atau guest starnya sendiri tuh juga penting untuk ngedongkrak kunjungan wisatawan, apalagi negara tetangga kita nih ya, Malaysia. Nah ini untuk perhelatan event berskala internasional sendiri nih Pak, ini seberapa besar sih efektivitasnya nih untuk menaikkan kunjungan Wisman? Ya, ini kan sudah kita lihat sendiri ya, baik di kita. Tadi Mbak Dora bilang David Foster kan ya. Dulu kita juga tahun ini kita pernah Coldplay juga ya, walaupun cuma 1 hari gitu di sini. Dan kemarin Java Jazz Festival itu juga baru kita selenggarakan gitu di Kemayoran. Mestinya saya lihat ya David Foster itu, apalagi itu di kota saya loh. Iya, di BSD. Tapi saya pas ada tugas di Bali and Beyond Travel Fair dengan Pak Menteri di Bali. Tapi itu. Pak Menteri kemarin datang loh Pak. Datang, iya, sama Sulaiman. Iya, kalau kami tetap harus tugas di sana.
Benar Mbak Dora. Jadi memang international event itu salah satu daya tarik utama Mbak untuk mendorong pergerakan Wisman ya, baik domestik maupun internasional Mbak. Karena die hard fans ini para pemuja yang fans berat dari artis yang kita undang itu akan mengikuti artisnya, mereka konser dimanapun gitu loh. Itu jadi pertama itu akan punya multiplier effect ya, efek ganda yang sangat bermanfaat baik dari dampak ekonominya maupun dari tentunya return of investment bagi penyelenggaranya Mbak ya untuk Indonesia. Jadi event itu sudah menjadi salah satu strategi kami Mbak di Kementerian Pariwisata. Jadi pemerintah Indonesia sudah menstrategikan international event sebagai salah satu strategi untuk mengundang Wisman ke Indonesia. Baik event olahraga, sport maupun event musik gitu. Olahraga kita punya sampai saat ini yang agenda internasional, kita punya F1 Powerboat di Danau Toba setiap bulan Maret dan MotoGP di Mandalika Lombok setiap bulan November ya. Nah itu 2 event yang sangat menarik Wisman untuk datang ke Indonesia, tinggal kita paket lagi lebih baik lagi sehingga bisa mendatangkan lebih banyak lagi. Musik ini menjadi daya tarik utama ini, dan the good thing is Mbak, ini sudah menjadi perhatian kita dan kita akan melakukan yang terbaik untuk ini. Even ada arahan dari Bapak Presiden sendiri untuk sudah mulai mempertimbangkan pengembangan tourism fund Pak. Jadi kita sedang menjajaki untuk pembentukan tourism fund untuk pembiayaan pendampingan pembiayaan event-event seperti ini gitu. Sekarang sudah pada tahap finalisasi dari peraturan pemerintahnya. Nanti dengan tourism fund ini diharapkan kita bisa memiliki daya saing Mbak dengan negara-negara tetangga yang menyelenggarakan event musik internasional, sehingga kita punya at par lah kemampuan kita gitu ya, hampir sama gitu dengan kemampuan pendanaan kita untuk mengundang artis-artis berkelas dunia untuk datang ke Indonesia gitu dengan tourism fund ini, yang mudah-mudahan kalau bisa diharapkan tahun ini sudah bisa. Target awalnya semester pertama nih peraturan pemerintahnya keluar, tapi mungkin masih ada beberapa yang masih perlu dibahas dan disinkronize. Mudah-mudahan akhir tahun nanti sudah bisa di-issue dengan tourism fund ini. Kami yakin event-event internasional akan bisa digelar di Indonesia. Kita bisa mengundang Taylor Swift yang nggak ada. Kita bisa mengundang Coldplay tidak cuma sehari, Iya, bisa betul. seminggu di sini Mbak. Dan kita akan paketkan dengan destinasi pariwisata kita Mbak. Jadi tidak hanya di capital. Kalau negara lain menyelenggarakannya di capital, kita akan bawa ke destinasi super prioritas kita Mbak. Seru. Why not Coldplay tampilnya di Labuan Borobudur Bajo, ya, di Borobudur tuh Wah, Taylor seru Swift. banget ya. Ada background candi gitu ya. Ya, di Prambanan itu ya. Betul, seperti cantik Prambanan banget gitu pasti, Pak, ya. Di Bali, di Uluwatu misalnya, why not? Wah keren Pak, itu luar biasa, dan kita tentunya berharap banyak ya hal-hal positif nih untuk pariwisata kita ke depannya jadi lebih baik begitu ya Pak Wisnu. Betul. Mungkin ini Pak statement terakhir sebelum kita tutup nih perbincangan kita. Iya. Terima kasih Mbak Dora, saya cuma ingin menyampaikan, sebenarnya bukan pesan ya, tapi ini kita sudah pahami bersama bahwa kata kunci dari kolaborasi itu menjadi kata kunci utama. Jadi tanggung jawab untuk pemulihan pariwisata itu tidak hanya di tangan pemerintah, kementerian, tapi juga seluruh pemangku kepentingan pariwisata. Jadi mulai dari industri, jadi kolaborasi pentahelix itu Mbak, 5 unsur dalam masyarakat ini, termasuk diaspora Indonesia di luar negeri, kemudian perwakilan Indonesia di luar negeri, juga seluruh kepentingan Indonesia yang ada di luar negeri ikut membantu untuk bisa pemulihan pariwisata kita. Dan ini kami yakini ini yang menjadi daya tarik utama dan menjadi motor penggerak pemulihan ekonomi pariwisata kita. Karena pariwisata adalah low hanging fruit yang paling mudah. Karena bisnis wisata kan bisnis bahagia Mbak. Betul. Orang senang gitu kalau untuk berwisata. Jadi ini paling mudah. Kalau orang disuruh keluar negeri tapi bekerja harus rapat, harus apa, itu orang sebenarnya kalau wisata ke sana orang senang gitu. Ya. Jadi ini low hanging fruit yang mudah-mudahan oleh para diaspora kita di luar negeri, oleh teman-teman semua di seluruh Indonesia dan di luar negeri bisa kita manfaatkan bersama untuk pemulihan ekonomi kita. Oke, jadi kita butuh kolaborasi ya oleh Kolaborasi, semua Mbak. pihak nih ya. Iya, Karena dampaknya juga
juga untuk kita seluruh masyarakat tentunya ya. Betul, Bapak. Oke, terima kasih Pak Wisnu untuk waktunya, nih senang sekali ya. Kami juga terima kasih Mbak Dora selalu memberikan kesempatan bagi kolaborasi dengan Kementerian Pariwisata. Kita harus kolaborasi terus nih Mbak ya ke Pak, depannya ya. harus. Jadi para pendengar nantikan ya kolaborasi kita lainnya nih Iya. dengan Kementerian Pariwisata tentunya. Dan tetap stay tune mendengarkan siaran kami Voice of Indonesia melalui streaming di voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Jangan lupa juga ya, selain follow Instagram @voi_official, follow juga Instagram @kemenparekraf nih ya, untuk terus update informasi terkini tentang pariwisata Indonesia. Voice of Indonesia.